1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu Near Duplicate Detection dan topik clustering pada judul berita berbahasa Indonesia menggunakan LSH dan TF-IDF. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami, kelompok 7, mata kuliah pemrosesan teks ada 3 orang, yaitu yang pertama ada Wahyu Prasetyono dengan tika NIM terakhir 133, kemudian ada Rendiri Ivan Cahya dengan tika NIM terakhir 172, dan yang terakhir ada Arif Raharjo dengan tika NIM terakhir 221. Nah, kemudian hal yang melatar belakangi proyek kami yaitu adalah konten berita yang banyak terjadi atau berita daring di Indonesia itu meliput peristiwa yang serupa dengan judul yang mungkin hanya sedikit diubah. Nah, itu menyebabkan redundansi atau kejadian duplikat-duplikat itu terhadap informasi yang tinggi. Nah, redundansi sendiri menciptakan inefisiensi atau nggak efisien bagi para pembaca maupun sistem pengindeksan data, sehingga memunculkan kebutuhan untuk mengelompokkan berita-berita itu tadi, yang berita mirip itu tadi secara efisien. Oleh karena itu, proyek ini menerapkan LSH dan Minhash sebagai solusi untuk deteksi kemiripan judul berita. Nah, selain itu, kombinasi TF-IDF dan K-means clustering secara otomatis mengelompokkan seluruh berita ke dalam topik utama untuk memberikan analisis komprehensif terhadap tren pemberitaan. Kemudian rumusan yang kami angkat yaitu bagaimana implementasi web scraping dan pemrosesan teks atau pre-processing yang dapat dilakukan untuk menyiapkan judul berita berbahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimana efektivitas LSH dan Minhash untuk deteksi pasangan near duplicate pada judul berita. Yang ketiga yaitu bagaimana TF-IDF dapat digunakan sebagai fitur dan K-means clustering dapat diterapkan untuk mengelompokkan judul berita. Terakhir, bagaimana kontribusi dan kelestarian antara hasil seleksi near duplicate LSH dan cluster K-means dapat dianalisis untuk identifikasi topik. Tujuannya yaitu untuk web scraping berbagai sumber media di Indonesia. Yang kedua, melakukan pre-processing pada tiap judul berita. Yang ketiga, untuk mendeteksi kemiripan LSH dan Minhash dengan pasangan judul berita yang memiliki kemiripan jakarnya lebih besar sama dengan 0,3. Kemudian yang terakhir, implementasi TF-IDF dan K-means clustering untuk pengelompokan judul. Manfaatnya menyediakan sistem filtrasi yang dapat mengurangi redundan tadi, terus memberikan analisis tren topik dan tingkat duplikasi. Terus yang ketiga, menunjukkan efektivitas kombinasi LSH dan vector space model. Jadi proyek ini tuh menggabungkan teknik utama dalam penambangan teks, di mana near duplicate dicapai melalui kerangka kerja LSH yang memperkirakan jakar antar judul berita menggunakan Minhash pada n-gram yang telah di-preproses. Terus kemudian memungkinkan mengidentifikasi pasangan berita yang sangat mirip. Kedua, topik clustering judul berita diubah menjadi vektor numerik pakai TF-IDF, kemudian dikelompokkan oleh algoritma K-means. Penentuan jumlah K optimal dilakukan menggunakan elbow method. Kombinasi kedua teknik ini memungkinkan analisis mendalam terhadap struktur data dan korelasi antar topik. Jadi di sini ada diagram alurnya. Dimulai dari pengumpulan data. Jadi pertama kita memasukkan library dan pusakanya. Kemudian ini kita membaca semua URL-nya. Kalau ada cache, maka langsung ke load atau new cache CSV. Kalau tidak, melalui scraping RSS feed dan parsing judul dan link. Setelah data collecting kita melakukan pre-process, yang pertama cleaning dengan membuat lowercase dan menghapus karakter aneh menggunakan regex dan trim. Kemudian proses tokenisasi, theming menggunakan sastrawi, kemudian menghapus keywords, dan kemudian datanya sudah bersih dan siap diproses lanjutan. Kemudian setelah itu proses terbagi menjadi 2. Yang pertama dengan deteksi near duplicate. Kemudian yang kedua ada clustering. Nah, ini masing-masing diproses. Yang near duplicate itu menulis Minhash signature-nya, kemudian menulis indeks LSH, kemudian query kandidat pasangan, dan menghitung jakar similarity. Kalau jakar similarity-nya itu lebih besar daripada threshold, maka dia akan simpan pasangan duplikatnya. Kalau tidak, maka akan mengabaikannya. Terus yang clustering dengan TF-IDF, dengan vektor TF-IDF, kemudian mencari K optimalnya pakai elbow method, kemudian dapat K-means-nya itu tadi, dan dapat label topik per berita. Jadi kayak berita ini termasuk berita apa gitu. Terus kemudian ini ada analisis dan visualisasi, ada bar chart, kemudian ada penggabungannya merge itu duplikat plus topik, terus kemudian ada cetak per terms per topik, dan kemudian ada dashboard chart. Selesai. Kemudian dijelaskan oleh teman saya Wahyu. Oke. Untuk yang pertama, paling pertama yang kita lakukan melalui pipeline yang tadi, yaitu yang pertama data diambil dari portal berita
yaitu Kompas, Tempo, Merdeka, Okezon, dan Detik, yang mencakup berbagai kanal, contohnya kanal nasional, ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Lalu kita dari lima portal berita tersebut memakai teknik web scraping menggunakan library request dan beautiful sort dan Python dengan parameter maksimal 30 halaman per kategori dengan jeda waktu acak antara permintaan untuk menghindari pemblokiran. Next. Namun untuk data collecting tadi, karena untuk menyingkat kita pakai test data, yang artinya untuk tidak melakukan run kembali, jadinya test data tadi kita pakai. Lalu kita lakukan pre-processing. Yang pertama melakukan case folding dan cleaning untuk mengubah teks menjadi huruf kecil dan menghapus karakter non-alfabet. Lalu melakukan tokenization dan mencah teks menjadi unit kata atau token. Lalu melakukan stop word removal atau menghapus kata-kata umum dalam bahasa Indonesia yang tidak signifikan menggunakan library dan fungsi NLTK corpus stop word. Lalu kita juga melakukan stemming dan mengubah kata perimbuhan menjadi kata dasar menggunakan library sastrawi. Hingga hasilnya dua representasi, yaitu set of n-gram untuk min hash dan string dari token untuk TF-IDF. Next. Selanjutnya kita akan melanjutkan lebih lanjut tentang proses-proses feature engineering tadi. Yang pertama yaitu duplicate detection. Salah satu proses utama kita yang kita gunakan yaitu LSH. Yang pertama kita bahas dari tadi LSH dulu dengan fitur engineering-nya, salah satunya yaitu min hash signature. Teknik ini untuk mengestimasi daftar similarity antara dua set n-gram. Lalu dalam prosesnya setiap set n-gram tadi dari judul berita dikonversi menjadi sebuah signature atau vektor numerik yang berukuran tetap dengan 6 permutasinya sama dengan 256. Lalu perbandingan kemiripan tadi menjadi cepat karena hanya perbandingan kemiripan menjadi lebih cepat karena hanya membandingkan signature tadi yang berukuran tetap. Next. Nah, kita bahas di proses utama untuk locality sensitive hashing atau LSH tadi yang digunakan untuk mengatasi masalah skalabilitas. LSH sendiri mengelompokkan signature min hash tadi yang mirip ke dalam suatu paket yang sama sehingga dapat diimplementasikan signature min hash tadi dimasukkan ke dalam objek LSH. Objek LSH hanya dokumen yang masuk ke paket yang sama yang akan diperiksa lebih lanjut sebagai kandidat near duplicate. Jadi ketika LSH thresholdnya 0,3, ini adalah ambang batas minimum dekat similarity agar dua judul berita dianggap sebagai near duplicate. Next. Nah, setelah proses LSH tadi kita melakukan deteksi near duplicate, setiap judul di query ke LSH untuk mendapatkan daftar indeks dokumen kandidat yang kemudian dekat similarity tadi yang sebenarnya dihitung ulang menggunakan signature min hash. Jika similarity-nya lebih dari 0,3, pasangan tersebut dicatat. Lalu kita juga bisa menganalisis dan menghitung jumlah pasangan near duplicate tadi yang ditemukan per sumber berita untuk mengidentifikasi media yang paling banyak memiliki berita serupa. Next. Nah, sekarang kita masuk ke proses yang kedua yaitu clustering dengan menggunakan TF-IDF yang kemudian dikamiskan. Yang pertama kita melakukan factorization dengan TF-IDF. Tadi karena pada proses processing ada proses tokenisasi, kita ubah kembali dari token teks tadi menjadi yang vektor numerik menjadi string lagi, sehingga untuk menimbang sebuah kata dalam dokumen yang relatif. Kenapa harus string lagi? Karena supaya tidak error, karena TF-IDF itu untuk kata bukan suatu vektor. Next. Untuk menentukan jumlah cluster optimal, kita mencari inersia terbaik, mencari berdasarkan inersia yang sehingga kita hasilkan berdasarkan ergo method yang terbaik ternyata itu 5 cluster. Next. Nah, di sini kita melakukan pengelompokan menjadi 5 cluster dengan mengidentifikasi topik. Setiap cluster diberi label atau nama topik berdasarkan 8 kata frasa atau term sebagai bobot TF-IDF tertinggi di pusat cluster atau centroid. Next. Lalu kita melakukan analisis distribusi topik clustering tadi dengan sebaran judul berita ke dalam 5 topik tadi untuk menunjukkan posisi data yang diwakili oleh masing-masing topik. Next. Selanjutnya integrasi dan kesimpulan. Setelah melalui semua proses clustering tadi, hasil topik kemudian diintegrasikan dengan hasil near duplicate detection. Tujuannya adalah untuk melihat keterkaitan antara topik berita dan juga tingkat kemunculan judul yang mirip atau sama. Dengan integrasi ini dapat kita analisis apakah topik tertentu cenderung memiliki lebih banyak judul berita yang serupa antar portal media berita. Next. Nah, pada slide ini ditampilkan hasil integrasi near duplicate berdasarkan topik. Near duplicate yang diperoleh dari metode min hash dan juga LSH digabungkan dengan label topik hasil clustering. Visualisasi ini menunjukkan bahwa beberapa topik mempunyai jumlah near duplicate yang lebih tinggi yang mengindikasikan adanya fokus peliputan yang sama oleh berbagai sumber berita. Kembali. Diagram pie di sebelah kiri ini menunjukkan presentase near duplicate berdasarkan topik, sedangkan diagram di sebelah kanan menunjukkan distribusi near duplicate berdasarkan sumber berita. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua topik mempunyai tingkat duplikasi atau kata yang sama, dan juga beberapa media cenderung menghasilkan judul yang mirip pada topik-topik tertentu. Next. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, metode min hash dan juga LSH terbukti efektif untuk mendeteksi kemiripan judul berita secara efisien. 2, TF-IDF dan juga Kamins berhasil mengelompokkan judul berita ke dalam 5 topik utama sehingga memberikan struktur pada data berita yang heterogen. Dan yang terakhir, integrasi kedua metode menunjukkan bahwa beberapa topik memiliki tingkat near duplicate yang tinggi yang mengindikasikan adanya persaingan atau fokus peliputan pada isu tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.